laporan dari Bu Josi terkait beliau di usianya yang umur 70 tahun didakwa dengan ancaman 7 tahun penjara karena diduga memalsukan surat yang beliau sendiri tidak tahu apa yang dipalsukan. Beliau sendiri tidak tahu surat apa yang ditujukan terhadap beliau, sehingga beliau didakwa. Dan ini jadi menarik karena terkait dengan kasus-kasus mafia tanah dan juga kasus mafia hukum nih yang harus jadi perhatian dari penyidik Polri, penyidik kejaksaan, yang mestinya tidak harus diproses selama itu tidak ada bukti-bukti kuat. Jadi saya minta juga kepada para penegak hukum, dalam hal ini hakim, untuk gunakan hati nurani untuk memutuskan suatu perjalanan hukum, bukan dengan cara-cara merusak hukum itu sendiri. Demikian, saya Rusdi Nurbiansyah, Ketua PBI Kota Depok. Terima kasih. Pengakuan ke Ibu apa sih, Bu? Pemalsuan surat. Bisa diceritakan kronologisnya? Cerita apa yang Ibu, kendala Ibu apa? Yang jadi Ya, karena saya dilaporkan itu pemalsuan surat, lalu saya dilaporkan ke polisi dan saya disuruh mengakui surat itu, berarti tidak melakukan ya. dijoliminya gimana tuh, Bu? Ya, saya dituduh membuat surat palsu. Saya jual tahun 2011, tahun 2018 sudah disertifikatkan oleh Bu Santi, Bu dokter. Jadi saya udah nggak punya apa-apa lagi. Lalu penyidik menanyakan pada saya buktinya mana. Ya, saya sudah tidak ada bukti karena saya udah jual, saya udah serahkan sama si pembeli semua. Jadi ibu udah tidak pegang surat apa-apa lagi. Jadi surat jual belinya Ibu pegang nggak ketika Ibu menjualnya ke Ibu siapa tadi? Bu Santi. Bu Santi. Ada akte jual belinya ada? Ada. Ada Ibu pegangnya? Iya. Ada. Ada di notaris. Ada di notaris ya. Terus yang dilakukan Ibu ketika ada dakwaan itu bahwa Ibu, apa yang Ibu palsukan itu yang sekarang ini? Saya sendiri tidak tahu apa yang saya palsukan. Terus langkah ke depannya Ibu mau seperti apa harapannya? Harapan Ibu terhadap hakim atau Ya, harapan ibu ya ibu minta dibebaskan. kesalahan Ibu nggak tahu ya? Kesalahan ibu nggak tahu. Ibu tidak melakukan itu. Bu, ceritain dong kronologis pertamanya kenapa sampai ada dakwaan pemalsuan surat itu? Ibu sendiri nggak ngerti. Nggak ngerti? Tidak ngerti sama sekali. Tahu-tahu ibu sudah dipanggil aja. Dipanggil, lalu ibu dipanggil ke Polda, lalu ditanyain. Ibu dibilang pembohong, pemalsu, penipu. Itu ibu tidak terima sama sekali karena ibu tidak melakukan itu. Padahal Ibu jual beli itu hanya satu pihak Ya. ke Ibu Kalau ibu Dwi. Ibu Dwi. Ya. Ibu Santi siapa tuh? Dwi Santi. Dwi Santi. Oh, Dwi Santi. Iya. Iya. Pak, satu orang itu aja Satu ya. orang itu aja. Sudah resmi jual beli ya. Sudah. Nggak ada ke orang-orang lain. Tidak ada. Ya, harapan Ibu terhadap hakim nanti apa dalam persidangan? Ya, kenapa? Harapan Ibu terhadap hakim? Harapan ibu ya ibu minta dibebaskan aja. Ibu nggak ngerti apa yang Ibu tidak ngerti tahu. persoalkan ya? Ya, Yang Masyarakat Ibu sama sekali nggak ngerti ya? nggak ngerti sama sekali. Ibu juga nggak paham hukum kan? Gimana? Nggak mengerti hukum juga kan? Tidak sama sekali.
Ibu buta hukum. Dan itu bukan itu juga nggak Nggak ngerti, iya. Oke. Masih Udah ke Bang itu. mungkin Bang Aris. Gimana Bang? Bang, kronologisnya gimana sih Bang sampai ini kan? Saya Kronologisnya adalah dikala terdakwa ini dalam hal ini Bu Yusi Rosada Sugeng memang di usianya beliau yang sudah 70 tahun gitu kan, dan tidak mengerti apa yang dilaporkan tentang apa, dengan kepolosannya dan keluguannya sebagai warga negara yang baik, memang beliau datang untuk memenuhi panggilan dari kepolisian. Tapi karena Bu Yosi sendiri pada saat itu sudah menjual pada Bu Dwi Santi, berkas-berkas itu memang adanya di Ibu Dwi Santi, pembeli, dan ada di notaris. Jadi pada saat dilaporkan memang Bu Yosi itu nggak punya berkas-berkas sama sekali gitu kan, dan pada saat diperiksa dan tidak pernah tahu apa itu yang dipalsukan, surat apa gitu kan. Sampai singkat cerita, setelah itu proses penyelidikan dan penyidikan itu berjalan sampai ditetapkan tersangka, ya Bu Yosi sendiri, terdakwa sendiri, tersangka sendiri nggak pernah tahu apa yang dipalsukan surat itu. Jadi kami dari tim kuasa hukum juga ya agak dakwaan itu agak konyol gitu kan, artinya tidak menjelaskan secara cermat apa itu yang didakwa, bentuk suratnya apa. Ya kami harap sih ini Bu Yosi sendiri selaku lansia yang usianya sudah 70 tahun, bagi para penegak hukum ya punya hati nurani lah, logikanya gitu kan. Seorang lansia yang memang tidak tahu apa-apa gitu kan bisa dijadikan tersangka ataupun sekarang sudah didakwa. Ya kami sebagai praktisi hukum prihatin. Inilah potret-potret kalau saya sebut sih mafia tanah ya, yang bisa menjerat orang-orang yang memang lemah, tidak tahu, terus pemahaman hukumnya memang tidak punya. Jadi jangan sampai hukum ini berjalan secara rigid, secara kaku. Harusnya adalah hal-hal yang harus digali oleh penyidik, apakah itu perolehan pelapor, jangan hanya perolehan terlapornya aja yang digali. Ya saya pikir sih hanya itu ya, singkat cerita bahwa bagaimana sudah banyak sih kejadian-kejadian yang menimpa oleh lansia-lansia sampai berulang-berulang kembali gitu kan. Ya artinya kami ingin mengetuk pintu hati para penegak hukum ya atas kejadian ini yang menjadi perhatian khusus. Mungkin itu tambahan dari kami selaku kuasa hukum. Ya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. OPW ini ada aduan dari warga, itu apa yang langkah-langkah yang akan diambil sebagai? Ya, ini kita PWI juga harus memediasi hukum terhadap warga yang merasa dizolimi oleh hukum. Dalam kasus Bu Yosi ini jelas menurut saya adalah kekonyolan penegakan hukum. Nah ini harus segera akhiri cara-cara proses hukum yang konyol seperti ini. Ibu Yosi ini usianya saja sudah 70 tahun. Jadi penyidik mestinya, terutama penyidik dari kepolisian maupun kejaksaan, kalau tidak ditemukan ada unsur pidana, bukti pidana, ya tidak perlu dipaksakan untuk dinaikkan. Dan ini sekarang sudah sampai proses hukum di pengadilan, sudah jadi tersangka. Ancamannya juga tidak main-main, dianggap memalsukan surat yang ibunya sendiri tidak tahu suratnya itu sendiri bentuknya seperti apa. Nah, saya mohon juga jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum Kejari Depok untuk juga berhati-hati
dan saya mohon untuk hakim di Pengadilan Negeri Depok untuk gunakan hati nurani mengambil keputusan yang tepat, karena menurut saya proses hukum Ibu Yosi ini benar-benar sudah konyol. Nanti ke depannya kita sepakat bersama-sama ingin memberantas melakukan penegakan hukum yang benar. nanti pas sidang lanjutnya Bang Rusdi sebagai ketua PW akan ngambil langkah-langkah apa nih, Bang? Nah, kita hanya bisa mendampingi, tidak bisa mempengaruhi proses hukum lebih jauh, karena kita juga sebagai organisasi, sebagai pribadi harus taat hukum. Kita hanya bisa menghimbau penyelesaian hukum itu dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya, dengan juga berani mengatakan benar untuk penegakan hukum dan mengakui salah kalau memang ada kesalahan pengambilan keputusan dari penyidik baik di kepolisian maupun kejaksaan. Saya pikir tidak layak untuk di proses hukum, apalagi beliau ini di usianya senja, tidak mengerti, tidak paham juga soal hukum, dipermainkan cuman karena nafsu-nafsu ingin penguasaan tanah yang memang saat ini sedang heboh soal mafia-mafia tanah yang berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Itu yang harus kita menjadi konsen perhatian kita, dan tentu PW tidak tinggal diam untuk memberitakan masyarakat yang terjolimi, masyarakat yang terjolimi oleh hukum dan penegakan hukum yang tidak adil. Saya pikir begitu. Ya, terima kasih, Bang Rusdi. Ya.